Kalau kamu merasa hal-hal yang aku sebutkan, misalnya sulit fokus dalam sholat, tidak betah duduk diam tanpa hiburan, selalu butuh video atau suara sambil melakukan tugas simpel, kamu gelisah, resah, dan tidak nyaman dengan keheningan, sulit memulai sesuatu walaupun itu adalah hal kecil, atau merasa kosong kalau tidak memegang ponsel. Bisa jadi kamu kecanduan HP, dan itu mungkin alasannya hati kita mulai kosong. By the way, Assalamualaikum, halo aku Nafisa, selamat datang di ceritaku. Kalau cerita ini sampai ke kamu, yakinlah bahwa itu adalah bagian proses untuk memahami diri sendiri. Kadang kita mau makan harus sambil nonton sesuatu, mau ganti baju, butuh hiburan kecil, hal-hal yang dulu dilakukan dalam keheningan sekarang harus ditemani oleh suara, stimulus, atau distraksi. Kita terjebak di keadaan merasa bersalah karena hal-hal sederhana tiba-tiba terasa sangat berat. Bangun untuk sholat terasa sulit, baca satu halaman buku terasa kayak tantangan, baca Al-Quran itu terasa jauh padahal Al-Quran ada di tepat samping tempat tidur. Kita ingin produktif, tapi kayak ada kecanduan aneh dalam diri setiap kali mau memulai. Kita tahu itu terjadi, tapi kita tidak tahu itu kenapa. Dan dari semua manusia di dunia ini, aku salah satu yang paling merasakan itu. Ternyata hambatan itu muncul di semua aspek hidup. Sholat, baca Al-Quran, kerja, baca buku, bahkan hal sesederhana kayak cuci baju. Sampai akhirnya aku sadar, masalahnya itu bukan karena aku malas, bukan karena aku kurang iman, tapi karena aku overstimulasi atau kebanyakan stimulasi. Teman-teman, di sini aku mau bahas tentang overstimulasi dan tingkat level kebanjiran dopamin. Mungkin kita terlalu cepat menghakimi diri sendiri setiap kali kita tidak bangun untuk sholat atau jarang baca Quran atau sulit konsentrasi dalam ibadah, kita langsung menilai diri kita sebagai muslim yang buruk. Padahal kenyataannya hidup kita sehari-hari itu dipenuhi oleh tingkat stimulasi yang tidak pernah dialami oleh generasi sebelum kita. Otak kita ini kebanjiran dopamin dari ponsel, dari notifikasi, konten cepat, video pendek, dan distraksi yang tidak ada hentinya. Dan ketika kita mencoba melakukan sesuatu yang pelan, membaca Al-Quran misalnya, merenung, berdoa, duduk diam, tubuh kita tuh kayak menolak. Bukan karena kita tidak cinta sama Allah, bukan karena iman kita yang rusak, tapi karena otak kita ini tidak terbiasa dengan keheningan. Dan overstimulasi itu tidak hanya mempengaruhi ibadah, tapi ia akan merembes ke semua aspek hidup. Kayak contohnya aku ngedit video ini kayak berat banget. Padahal 80% semua udah selesai. Videonya udah jadi, tinggal edit doang, tinggal cutting aja. Tapi aku merasa kayak nggak ada kekuatan untuk ngedit. Aku lebih milih untuk scrolling, untuk nonton TV, dan untuk melakukan hal-hal yang menurutku tidak berguna. Dan sama kayak kegiatan lain, misalnya kayak baca buku. Aku bener-bener lupa kapan terakhir aku duduk diam dan membaca buku dengan tenang. Dan aku juga benar-benar lupa kapan aku ngelap atas lemari yang penuh debu, merapihkan lemari yang sudah berantakan. Dan aku merasa kayak semuanya itu kayak butuh tenaga ekstra raksasa yang harus kita punya untuk memulai semua pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya itu aktivitas sehari-hari manusia. Dan itu yang membuat aku bertanya gitu kan, ada apa dengan aku? Padahal jawabannya sesederhana itu. Otak kita ini terbiasa dengan stimulasi tinggi. Hal-hal normal terasa kurang menarik. Semuanya jadi berat. Bahkan kita kayak males. Itu semua karena tingkat level dopamin kita yang kacau. Dan media sosial itu bisa menaikkan tingkat level dopamin. Tapi instan ya teman-teman. Ini adalah sumber utama masalahnya. Ponsel dan sosmed itu mengubah cara otak kita bekerja. Setiap scroll, setiap swipe, setiap video cepat, dan setiap potongan suara yang lucu, setiap potongan konten yang langsung memuaskan, semuanya membuat dopamin kita ini naik. Dan ketika kita melakukan itu berulang-ulang setiap hari, bertahun-tahun, otak kita akhirnya menganggap dopamin yang tinggi itu adalah hal yang normal, padahal itu tidak baik. Dan akhirnya, aktivitas yang normal kayak baca Al-Quran, ngobrol dengan keluarga, jalan-jalan di sore hari, duduk diam dengan tenang, itu terasa membosankan. Bukan karena aktivitas itu tidak baik, tapi karena dopaminnya rendah yang dibandingkan dengan apa yang biasa kita konsumsi. Dan itu membuat kita melelahkan. Dan ketika kita scroll sosmed, dopaminnya itu akan naik tinggi. Jadi menganggap kegiatan-kegiatan yang baik itu dopaminnya rendah. Dan ketika tingkat level dopamin terlalu tinggi, otak kita mulai mencari stimulus yang lebih kuat. Dan ini yang membuat orang
terjebak dalam perilaku yang ekstrim, hal-hal yang kurang baik, kecanduan tertentu, dan pelarian yang salah. Bukan karena mereka orang jahat, tapi karena otaknya lapar dopamin tingkat tinggi. Ini bukan pembenaran ya teman-teman, tapi ini membuat kita paham bahwa penyebabnya itu lebih kompleks daripada sekedar kata iman kamu lemah. Dan aku mau cerita, aku punya temen yang hidupnya tuh sederhana. Dia hampir tiap hari nggak megang sosmed, tidur lebih awal, bahkan dia sering ngelari pagi. Akhir-akhir ini dia cerita ke aku, aktivitasnya mungkin terlihat membosankan bagi sebagian orang. Tapi dia bilang ke aku kalau hidup aku nih kayak teratur, tenang, dan jauh lebih stabil. Dan ketika aku melihat itu, aku sadar bahwa tingkat dopamin dia itu rendah dan normal. Dan itulah kenapa hal baik menurut dia terasa ringan. Sholatnya ringan, bahkan lari-lari 10 menit aja dia bilang gampang. Bandingkan dengan kita yang bangun dalam keadaan lelah, bangun tidur langsung pegang HP, scroll puluhan menit, kemudian kita memaksakan diri menjalani hari yang tentu akan berat rasanya. Dan kalau kamu bertanya apakah kamu terkena stimulasi yang over, kamu bisa lihat dulu pada beberapa indikator. Misalnya kayak sulit fokus dalam sholat, tidak betah duduk diam tanpa hiburan, gelisah, resah, merasa kosong setiap tidak memegang ponsel. Dan kalau misalnya kamu merasakan hal-hal ini, kamu nggak sendirian. Sebelum berbicara tentang metode, tentang detox digital, tentang kebiasaan baru, ada satu hal yang paling penting, yaitu minta kepada Allah. Minta agar hati kita dilembutkan, agar Allah memudahkan kembali ke Quran, agar fokus kita ini dikembalikan, agar kecanduan scroll HP itu dilepaskan. Karena perubahan hati itu datang daripada Allah, bukan dari kita. Kemudian setelah doa, kita bisa melakukan tindakan nyata tanpa mengurangi sumber overstimulasi. Caranya nggak harus ekstrim, tapi mulai dari hal yang paling berdampak. Mungkin kamu bisa hapus aplikasi media sosial, tapi kamu ganti aksesnya lewat laptop bila perlu. Jadi kalau misalnya nggak penting-penting amat, kita nggak mungkin kan scroll di laptop karena nggak enak ya. Dan kita bisa matikan notifikasi yang tidak penting, buat HP menjadi se-friendly mungkin, bukan se-danger mungkin. Sederhana, tapi aku yakin ini efeknya akan besar. Dan saat jauh dari medsos, hidup itu akan lebih tenang. Setiap kali kita mengambil jeda dari sosmed, hidup itu akan terasa berbeda. Ada ketenangan yang tidak bisa digambarkan, kayak fokus meningkat, gelisah berkurang, suasana hati lebih stabil, bahkan berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Dan yang paling penting, kita akan merasa hadir dalam hidup kita sendiri, bukan hidupnya orang lain. Dan sosial media itu memang besar pengaruhnya, tapi bukan satu-satunya penyebab. Kadang overstimulasi datang dari hal-hal kecil. Misalnya kayak terlalu banyak suara, terlalu banyak pilihan, terlalu banyak pekerjaan kecil yang berserakan, tapi kita tidak bisa bedakan mana yang penting, mana yang tidak penting. Coba deh kita lihat hidup kita secara keseluruhan, cari apa yang membuat otak kita selalu ingin terhibur, lalu kurangin pelan-pelan. Kayak misalnya kan kayak sosmed, dengerin suara musik, itu kan otak kita nih selalu terhibur rasanya. Nah, kita kurangin pelan-pelan. Dan ada data tentang dampak dari sosmed. Ada studi menarik dari Denmark. Di studi tersebut dijelaskan bahwa pasangan atau keluarga keharmonisan yang mereka ini tidak menggunakan media sosial, 11% itu lebih bahagia. Dan 40% pasangan itu terganggu oleh penggunaan sosial media karena merasa pasangannya itu diacuhkan. Dan kalau misalnya kita belum punya pasangan, ya kita bisa berkaitan dengan orang tua, dengan saudara, dengan teman, dengan orang-orang yang hidup dan hadir di sekeliling kita. Mereka ini akan merasa terganggu. Bahkan ada yang sampai menganggap diri kita ini negatif karena terlalu banyak sosmed. Dan sedikit cerita, aku tuh pernah satu bimbingan skripsi sama teman aku. Sambil nunggu dosen pembimbing datang, kita ini duduk-duduk dulu. Dan alih-alih seharusnya kita ngobrol, bercerita, berbagi informasi yang bermanfaat, teman aku ini malah scroll sosmed terus-terusan, bahkan suaranya itu sangat mengganggu. Sampai aku merasa kayak dikacangin, aku merasa kayak nggak dianggap. Padahal ini aku nih satu-satunya orang yang ada di samping dia, tapi dia nggak ngajak ngobrol aku, malah fokus dengan scroll sosmednya. Dan itu kayak membuat aku sedikit tersinggung. Aku ini dianggap apa ya? Padahal aku temannya sendiri gitu. Nah, jadi teman-teman, sosial media itu ada waktu,
ada tempatnya. Gak bisa kita apa-apa dikit-dikit scroll dalam waktu menunggu. Dan itu relate juga kalau misalnya kamu lagi cari pasangan, kamu harus benar-benar pertimbangkan indikator dia dalam scroll sosmed. Dan teman-teman perlu diingat, perusahaan teknologi itu menghabiskan miliaran dolar untuk mencuri perhatian kita, untuk membuat kita kecanduan, ketagihan, untuk membuat kita tidak bisa lepas dari yang namanya layar. Jadi tentu saja tidak mudah keluar dari kebiasaan ini, tapi itu sangat mungkin jika kita menyadari masalahnya, tulus ingin berubah, ingin mengubah lingkungan kita, konsisten melakukan langkah-langkah kecil. Dan salah satu tindakan nyata yang aku realisasikan adalah dalam kegiatan aktivitas sesingkat dan sekecil apapun itu, aku berusaha untuk tidak menyetel musik, tidak menyetel video, lebih milih hening, diam, tanpa ada suara. Tidak ada podcast, yang ada hanya pekerjaan yang aku lakukan dengan tenang. Dan aku merasa otak aku lebih fokus dibanding sebelumnya. Dan teman-teman bisa mencari hal-hal kecil seperti yang cocok untuk diri teman-teman sendiri. Gak harus yang kosong blong. Misalnya yang tadinya lagu-lagu kita ubah menjadi musik air mengalir, sound hutan, atau kicauan burung. Itu tentu lebih menyejukkan dan lebih tenang. Jadi pada akhirnya kita ini bukan malas, kita bukan kurang iman, dan kita bukan orang yang gagal. Kita cuma manusia yang terkena overstimulasi. Dan itu bisa diperbaiki teman-teman. Perlahan, pelan-pelan, dengan langkah kecil, dengan mengubah lingkungan, dengan doa yang tulus. Kita sama-sama berusaha, kita sama-sama belajar, dan sama-sama ingin kembali merasakan hidup yang tenang, fokus, dan dekat dengan Allah. Teman-teman, terima kasih banyak sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga kita semua diberikan hati yang tenang, pikiran yang jernih, kemampuan untuk mengendalikan diri dari dunia yang penuh dengan distraksi. Semoga Allah mudahkan setiap langkah kita. Aku minta maaf kalau ada salah kata. Sampai bertemu di next video. Aku akhiri billahi fisabilil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.